maksud gue kan tadi ya benturan universe X-Men dengan MCU. Nggak ada yang kebetulan di WandaVision sejauh ini. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Selamat datang di Talkies, ketemu lagi bersama saya Bayu Dan Edoy. Kami akan membicarakan serial WandaVision episode 5. What are we looking at here? Is it an alternate reality, time travel? It's a sitcom. Starring two Avengers? It's a working theory. WandaVision episode 5. Nah, setelah nonton gimana, Doy? Pertama, balik ke sitcom. Ya, seperti sebagian ya. dugaan kita salah minggu lalu yang kita bilang akan combine antara sitcom dan realitinya ternyata terjadi di episode ini. Di episode 5 gitu ya. Jadi karena episode 4 itu sebetulnya untuk eksposisi kan. Ya, ngejelasin apa yang udah terjadi di 3 episode sebelumnya dari point of view orang luar. Nah, di episode 5 ini dilanjutin nih. Jadi setelah kita udah cukup jelas, bukan jelas banget tapi cukup jelas. Nah, kemudian dilanjutin ke sitcom 80-an dan nuansa family ties, growing pains gitu ya. Terus tapi 50-50 di luar itu SWORD, FBI termasuk si Darcy ini porsinya sama ya, gitu loh. Nah, keadaannya menarik karena pihak SWORD melalui direkturnya menganggap Hayward menganggap Wanda ini teroris karena dia menyandra ribuan orang. Menyandra banyak orang di West itu nggak boleh keluar. Jadi Wanda itu mengcasting ribuan orang untuk bermain di sitkomnya dengan paksaan ya. Jadi mind control. Nah, celakanya kan ada saksi ya, si Monica ya. Nah, dari si Monica diketahui bahwa maksudnya kenapa Hayward begitu, gue jadi paham ya. Kenapa Hayward mengambil keputusan bahwa si Wanda teroris, karena si Monica bilang selama dia di Westview dia sakit, gitu, kesakitan. Dan di episode ini jelasin juga, jadi si Norm, teman sekantornya Vision. Nah, yang menarik juga, Vision tidak terpengaruh ya. Iya, jadi kayaknya atau bisa keluar setelah minggu lalu dia mulai dari episode 3 kan sebetulnya udah mulai pelan-pelan keluar gitu ya. Nah, dia si Norm ini ketika sama Vision dibebasin bilang kan gue kesakitan nih, gue ada di mana gitu kan. Make her stop. Gitu. Nah, jadi di tengah tokoh-tokoh yang selalu senyum ternyata mereka tuh orang aslinya tuh tersiksa gitu loh. Nah, makanya paham lah kenapa si Hayward begitu. Sekarang jadi selain dan di sini si Wanda memang udah ngefront ya, Wanda sama si SWORD ya. Ya cuman ada gini, si Monica sama Hayward ada perbedaan pendapat nih. Karena pada saat dia pakai drone tahun 80-an yang bisa masuk nih ke dalam, itu ternyata ada misilnya, sementara si Monica sebetulnya nggak mau dia. Drone-nya drone modern dong kan dimasukin. Kan sebelumnya ada percakapan gimana yang nggak berubah kan. Nah, jadi semua yang modern disulap menjadi bagian di realita itu si Wanda. Jadi kan dicari gimana caranya yang nggak akan berubah masuk. Jadi itu kalau menurut Monica dia bukan teroris, tapi kalau gue jadi orang awam di posisi SWORD, gue juga bilang, Mbak, tapi alasan lu nggak cukup, lu cuma bilang dia bukan teroris doang. Iya kan, sementara dari kesaksian lu kan bilang bahwa mereka yang sandra kesakitan. Ada ribuan orang yang nggak bisa kemana-mana, gitu. Jadi gue sepaham sama Hayward. Gitu. Setelah drone-nya gagal, si Wanda keluar ya? Keluar, ngefront kan, gitu loh. Pokoknya intinya Wanda adalah menurut dia, gue nggak ganggu siapa-siapa, lu jangan ganggu gue. Tapi menurut si SWORD, si Hayward, ya lu nyandra ribuan orang, gitu loh. Sementara senapan diarahkan ke Wanda semua. Gitu. Nah, itu sih. Jadi kayaknya ya udah, ini udah frontal dan kayaknya nggak ada jalan tengah. Karena si Monica menawarkan jadi
untuk mediasi, Wanda juga menolak kan? Iya. Itu satu. Karena dia udah dapetin, lo mau apa? Udah ada yang dapet gue yang mau. Ini dunia impian gue yang bikin kok. Tapi di dunia impiannya sendiri, kemudian si Vision kan udah mulai keluar kan, ya. Dia juga udah mulai kayak, kok gue jadi kayak boneka. Iya. Dan yang menarik juga si Agnes nih, karena kayaknya dia juga nggak terpengaruh atau gimana ya, atau bisa keluar karena dia ngasih kode-kode ke Vision waktu yang anaknya itu yang awal, dia ngasih kode kan ke Vision kan. Jadi kayaknya kan kalau kita lihat kan si Norm tuh sempat dibebasin kan. Nah ini kayaknya si Agnes juga kayak yang dia udah aware akan dunia buatan ini. Lo nggak mau rewind tadi sampai bingung semua ya kan? Dia kayak aware, cuma dia default setting yang senyum itu kan tetap gitu loh. Jadi si Agnes buat gue memang menarik nih, ya. Hurt saya nggak nongol di sini. Nah terus yang juga menarik adalah pertanyaan Vision. Kenapa nggak ada anak-anak lain selain Billy dan Tommy di sini? Nah itu kan belum dijawab tuh. Dan Vision udah frontal nih, mereka berdua udah saling berhadapan ya, bahwa Vision tuh nggak setuju sama Wanda. Jadi Vision ini di sini juga kan dijelasin bahwa jasadnya dia memang diambil sama Wanda. Kan tadi kita di opening kita bilang, jadi Vision ini sebetulnya ada wujud fisik, ternyata dijawab ya. Oke, jadi berarti karena dia bukan makhluk biologi, dia bisa dihidupkan kembali. Tapi apakah yang sudah memorinya nggak ada dia? Ya karena mungkin di depan. Nah maksud gua, apakah kalau yang manusia biasa bisa hidup kembali? Ya itu yang kita belum. Apakah dia seperti Tuhan? Gua rasa nggak segitu. Nah tapi apa yang terjadi di endingnya? Nah di endingnya di luar kendali dia, menurut Wanda ya. Di endingnya itu memang ada cameo. Ini kita udah jelas spoiler lah ya. Cameo Pietro adiknya, si Quicksilver. Makanya maksud gue, pertanyaan gue tadi, bisa menghidupkan orang yang udah mati atau enggak? Nah yang menarik ini baik, di MCU pertama kali Wanda dan Quicksilver, si Scarlet Witch dan Quicksilver muncul adalah di Ultron, dan Quicksilver langsung mati di situ kan. Wanda jadi sebatang kara. Quicksilver di Ultron diperankan oleh Aaron Taylor Johnson. Sementara Quicksilver tuh pertama kali muncul sebelum di MCU adalah di X-Men Days of Future Past tahun 2014, tahun sebelum Ultron, yang main Evan Peters. Nah, cameo Quicksilver, kenapa gue ngeliat sini bukan ke sini? Cameo Quicksilver di Wanda episode 5 ini pemerannya Evan Peters, pemeran Quicksilver di X-Men. Quicksilver di X-Men baik-baik aja. Belum mati. Itu gitu loh guys. Ya tapi maksud gue tetap aja bukan dia. Ini kan kita bicara MCU. Nah jadi maksud gue gini, casting si Evan Peters pasti kan ada maksudnya. Artinya kalau dia mau konsisten di MCU, dia akan Aaron Taylor Johnson yang udah mati di Ultron, tapi dia ambil Quicksilver dari X-Men yang sehat-sehat aja. Menarik. Nah jadi gue ngeliat justru dari mana nih ada player lain selain Wanda di realita ini menurut gue, karena Wanda mengaku ini bukan kehendak dia, tapi ada satu pihak yang punya kekuatan sama besar dengan Wanda yang bisa menyusupkan Quicksilver versi X-Men di Westview-nya Wanda. Gitu loh, artinya ini kita udah bukan bicara membangkitkan orang yang udah mati, karena Quicksilver yang versi Evan Peters, versi X-Men memang masih sehat-sehat aja. Jadi ada dua universe yang nggak cuma di realita Westview, tapi dua cinematic universe yang dibenturkan di episode 5 ini, MCU dan X-Men. Oke, berarti kita bicara Mephisto. Ya bisa jadi, tapi siapa wujud orangnya? Apakah She-Hulk? Apakah Ralph? Ralph itu suaminya Agnes yang nggak pernah muncul kan? Dan di episode ini lagi-lagi disebutkan, oh kalau suami aku selalu begini gitu loh. Ya. Nah bisa jadi kenapa Agnes seperti dapat bocoran dari si Ralph.
kok Raf bacanya. Ya berarti makanya kan gue dari awal apakah Wanda benar-benar ini Wanda atau ada orang lain yang mengkontrol atau gimana kan yang mengganjal gue tuh nggak mungkin cuma Wanda yang ya ini taman bermainnya Wanda, tapi ternyata ada satu pihak yang punya kekuatan serupa yang dia bermain-main di Wonderland-nya Wanda gitu sih. Diacak-acak nih, diganggu sebetulnya. Gitu. Oke, ada lagi kira-kira yang menarik? Ya tentu episode 6 apa yang terjadi, maksud gue kan tadi ya benturan Universe X-Men dengan MCU. Nggak ada yang kebetulan di WandaVision sejauh ini. Nggak ada yang kebetulan. Jadi kenapa si Quicksilver Evan Peters yang masuk? Again, ini emang sih gue bilang keren banget deh. Setiap episode tuh cliffhanger-nya nih bikin yang cepat kayak seminggu gitu. Gitu Pak. Ya, kayaknya gitu dulu ya. Kalian yang sudah nonton coba gimana komennya menurut pendapat kalian? Apakah emang udah sesuai dengan apa yang ada bocoran-bocoran di sana? Iya, jadi kalau ada yang bilang ini plotnya ngambil dari The House of M, ya mungkin plot garis besarnya, tapi detail yang kayak Quicksilver ini nggak mungkin dong, karena ini cinematic universe, gitu ya, bukan semesta komiknya, gitu. Oke. Komen, share, like, subscribe. Teman-temannya juga diajak, jangan lupa. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.